Pernah gak sih kamu bayangin kalau Saitama sang One Punch Man akhirnya menghadapi lawan yang benar-benar bikin dia kesulitan? Bukan cuma butuh satu pukulan, tapi mungkin untuk pertama kalinya dia harus berjuang sungguhan. Nah, di season 3 nanti ada beberapa nama yang mencuat yang bisa jadi musuh terberat dalam sejarah hidup Saitama. Siapa mereka? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kalau kamu suka bahas anime dengan sudut pandang yang beda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Karena di channel ini kita nggak cuma nonton, tapi juga ngobrolin yang bikin mikir. Pertama kita bahas Garou. Garou bukan sekedar musuh biasa, dia adalah simbol dari evolusi terus-menerus. Di Arch Monster Association, dia bukan cuma melawan hero kelas atas, tapi dia menyerap semua pengalaman tempur, memperbaiki gaya bertarungnya, dan berevolusi jadi monster sejati. Garou full power, apalagi yang sudah dapat sentuhan dari entitas misterius bernama God. Itu adalah versi Garou paling mengerikan. Dia bisa meniru gaya bertarung musuh, memanipulasi energi, bahkan bisa menembus ruang dan waktu. Di manga, Garou sempat membuat Saitama kehilangan kendali emosinya. Saitama pun akhirnya memperlihatkan kemampuan time travel dan kekuatan absurd lainnya. Tapi menariknya, itu bukan kemenangan biasa. Saitama nggak merasa bangga, justru ada sisi sedih dan filosofis dari pertarungan itu. Itu menunjukkan bahwa Garou adalah lawan yang berhasil menyentuh sisi manusiawi dari sang manusia terkuat. Lanjut ke tokoh misterius yang sejauh ini nggak pernah muncul secara utuh, God. Ya, entitas yang bahkan namanya sendiri bikin bulu kuduk berinding. Dia adalah sumber kekuatan dari beberapa villain besar termasuk Homeless, Emperor, dan mungkin juga Garou Monster. Siapa sebenarnya God ini? Apakah dia makhluk antariksa? Apakah dia entitas dari dimensi lain? Atau hanya representasi dari kekacauan dan kehancuran itu sendiri? Sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Tapi satu hal yang jelas, siapapun yang berhubungan dengan God langsung naik level jadi ancaman kelas bencana. Ada teori menarik yang bilang God mungkin sedang mengamati Saitama, menunggu momen tepat buat ngajak dia atau ngebinasain dia. Dan bisa jadi God adalah satu-satunya entitas yang bisa menantang Saitama bukan secara fisik tapi dari sisi eksistensi. Pertarungan yang bukan hanya adu pukul tapi adu makna hidup, moralitas, dan mungkin takdir umat manusia. Sekarang bayangin nih, One Punch Man season 3 nggak cuma adaptasi manga tapi ada tambahan cerita original. Lalu muncul sosok misterius, karakter baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bisa jadi dia bukan monster, bukan juga alien, tapi sesama manusia yang punya kekuatan mirip Saitama. Mungkin hasil eksperimen rahasia atau produk gagal dari Project Hero Perfect. Kenapa ini menarik? Karena kalau ada karakter dengan kekuatan mirip Saitama, maka akhirnya kita bisa melihat Saitama melawan dirinya sendiri. Bukan cuma soal kekuatan, tapi soal prinsip, soal bagaimana seseorang bisa kuat tapi tetap menjaga moral. Dan mungkin untuk pertama kalinya Saitama akan diuji secara emosional, psikologis, bahkan spiritual. Tapi tunggu dulu, apakah benar Saitama ingin punya lawan yang bisa bikin dia kewalahan? Atau sebenarnya dia cuma pengen ngerasa hidup lagi? Karena kalau kamu perhatiin, dari awal Saitama udah menunjukkan tanda-tanda kehampaan. Dia kuat iya, tapi dia juga kesepian. Bukan karena nggak punya teman, tapi karena nggak ada yang bisa ngerti dirinya. Makanya saat dia ketemu Garou, dia kayaknya nemu lawan yang beda. Dan kalau suatu saat dia ketemu God, itu bukan cuma duel besar, tapi mungkin jadi momen penting dalam hidup Saitama. Pertarungan itu bukan untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya masih manusia. Jadi dari ketiga calon musuh ini, Garou Monster Full Power, God Entity, atau karakter baru yang tak terduga, siapa menurut kalian yang paling mungkin bikin Saitama kesulitan di season 3 nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan kalau kamu suka pembahasan yang kayak gini, bantu channel ini tumbuh dengan klik like dan subscribe. Karena pertarungan terbesar bukan selalu soal siapa yang menang, tapi siapa yang bertahan untuk tetap jadi dirinya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.